Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Tayu, Ibu Sri Wahyuni SPD MPD. Yang hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1, Bapak Sukailan SPD MPD. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 7 SMP 1 Tayu beserta Bapak Ibu guru yang lain. Dan tak lupa anak-anakku kelas 7, para wali kelas 7 yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tayu tahun pelajaran 2020-2021 Rabu 22 Juli 2020. Yang pertama, sosialisasi pembelajaran daring yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Bapak Heri Setiawan SPD MPD. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Dan yang ketiga adalah penutupan masa pengenalan lingkungan atau MPLS SMP Negeri 1 Tayu tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu kita buka acara MPLS secara virtual pada hari ketiga ini dengan bacaan malah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyampaikan materi sosialisasi pembelajaran dan pengenalan kurikulum 2013 SMP Negeri 1 Tayu yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Setiawan SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMP Negeri 1 Tayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Wali kelas 7. Yang saya hormati orang tua, wali siswa, anak-anakku semuanya kelas 7. Yang saya banggakan, semua siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tayu tahun pelajaran 2020-2021. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ketiga di kegiatan MPLS virtual ini dalam sesi pembelajaran daring. Sebelum dimulai, Pak Eri ingin menyapa kalian semua supaya semangat. Kalau Pak Eri bilang semangat pagi, kalian bilang pagi yang keras, ya. Walaupun Pak Eri di sini mood, tapi harus tetap semangat, ya. Oke, siap. Semangat pagi. Belum semangat, masih ngantuk. Ya, tangannya sambil gini, ya. Ya, siap. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Plus untuk kalian semuanya. Ya, luar biasa. Ya, pagi-pagi saya ngantuk, ya. Semangat, semangat. Ya. Dengan Pak Eri harus selalu semangat. Oke, sangat tidak bijak ketika Pak Eri menyampaikan tidak memperkenalkan diri. Di sini Pak Eri akan memperkenalkan diri. Siapa Pak Eri? Ya. Perkenalkan. Di sini nama saya Pak Heri Setiawan. Kebetulan Pak Heri di sini adalah mengampu penjas orkes kelas 9. Nanti kalian akan bertemu dengan Pak Heri ketika kelas 9. Kebetulan diperbantukan sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Alamat Pak Heri di Tayu Kulon, di perumahan. Nah, silakan bagi yang rumahnya dekat bisa mampir, baik siswa maupun orang tua. Oke, itu cukup perkenalan yang singkat, biasa dipanggil dengan Pak Heri. Kemudian pada sesi pembelajaran daring ini, sebelumnya akan ada pengantar berkenaan pembelajaran daring. Nah, untuk diketahui anak-anakku semuanya, kenapa kita selama ini kok dikenalkan dengan pembelajaran daring? Apa sih itu daring? Daring itu dalam jaringan.
Jangan pernah menyalahkan keadaan bahwa wah gara-gara pandemi COVID-19 akhirnya kita pembelajaran harus daring seperti ini. Nah, kita ambil hikmahnya. Nah, dengan pembelajaran daring ini merupakan salah satu wahana kita untuk menuju ke revolusi industri 4.0. Nah, apa itu revolusi industri 4.0? 4.0 ini berawal dari Inggris, yaitu revolusi industri 1.0 ketika segala transportasi ini masih berbasis pada hewan, kemudian pada tenaga manusia, belum sifatnya mesin. Kemudian 2.0 ini mulai dikenalkannya dengan listrik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Kemudian untuk 3.0 adalah mulai dikenalnya dengan mesin. Muncul ada komputer, ada mesin yang lainnya. Nah, kita memasuki pada era 4.0, di mana ini adalah serba digital. Memasuki era seperti ini kita dituntut untuk mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang kita familiar dengan HOTS, High Order Thinking Skill. Untuk mencapai HOTS ini, dibutuhkan beberapa keterampilan, yaitu keterampilan forces, yang dikenal yang pertama kali adalah critical thinking. Nah, apa itu critical thinking? Kata kuncinya satu, yaitu berpikir kritis ketika kita berkata itu tidak hanya berdasarkan katanya, tapi berdasarkan data maupun fakta. Kemudian kalau kita melakukan segala sesuatu, ya kita harus melihat kira-kira apa yang kita sampaikan, kemudian apa dampaknya. Dengan kemampuan itu kita akan melatih kita dalam keterampilan HOTS, berpikir thinking itu, thinking hot, thinking skill. Kemudian yang kedua adalah communication. Ya, dimaksud communication di sini apa? Saya yakin kalian semua bisa berkomunikasi. Nah, komunikasi yang diharapkan di sini adalah komunikasi yang positif. Komunikasi di mana apa yang kalian sampaikan itu memberikan nilai manfaat, lebih banyak manfaatnya daripada mubadirnya. Jadi ketika kita berkomunikasi, pikir dulu baru bertindak. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan menyebabkan atau berikan dampak komunikasi yang positif. Kemudian yang ketiga, yaitu collaboration. Tuntutannya seperti ini, ketika kita MPLS, dikatakan collaboration adalah kita belajar tidak hanya sendiri, tapi sifatnya adalah teamwork. Contohnya kalian di sini didampingi oleh orang tua kalian, kemudian saat kalian belajar bersama teman-teman kalian. Nah, dengan adanya collaboration ini, kalian akan memperoleh manfaat, saling melengkapi. Ketika kalian mengalami kendala, nah ada teman kalian di situ. Ketika kalian ada permasalahan, ada orang tua dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan forces selanjutnya adalah kreatif. Dikatakan kreatif ini bagaimana? Dikatakan kreatif ketika kalian melakukan segala sesuatu itu berani keluar dari zona nyaman. Contohnya, untuk menjadi seorang juara itu dibutuhkan hanya satu, beda tipis daripada teman-teman kalian. Ketika itu kalian sama, berarti itu kalian tidak bisa berpikir kreatif. Dikatakan berpikir kreatif jika itu adalah ada perbedaan kalian keluar dari zona nyaman yang sudah terbiasa kalian lakukan. Nah, itu harapan kami dengan adanya prolog ini, dengan tuntutan revolusi industri 4.0, kalian dapat memiliki keterampilan high order thinking skill. Terus bagaimana caranya? Ya, caranya yaitu memasuki dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan di sini, khususnya di SMP 1 Tayu, untuk pembelajaran daringnya adalah seperti ini. Ini nanti akan kalian laksanakan berlaku mulai minggu depan. Jadwalnya, sesuai yang kalian lihat di situ, dalam 1 hari nanti kalian akan mendapatkan 2 mata pelajaran. Saya berikan contohnya adalah hari ini adalah hari Rabu. Berarti nanti setengah 8 sampai dengan jam 9, itu kalian akan ada pembelajaran bahasa Inggris. Ini serempak, mulai dari kelas 7A sampai dengan kelas 7I. Setelah itu break 30 menit, dilanjutkan lagi dengan PKN, mulai dari jam 9.30 sampai dengan pukul 11. Dan seterusnya. Kalau kalian tatap muka secara langsung, ini akan dilakukan di sekolah. Tapi dikarenakan daring, di sini adalah grand design-nya seperti rincian yang ada di bawah ini, yaitu kegiatan daring. Pada minggu pertama, ini minggu pertama hanya sekedar simbolik, ini akan kita laksanakan pada pertemuan pertama minggu depan, secara serempak untuk kelas 7,
itu nanti minggu depan, dimulai dari hari Senin, itu nanti adalah pembahasan materi secara serempak menggunakan Zoom meeting, Google Meet, maupun aplikasi yang lain. Nah, kemudian siswa diwajibkan berseragam sekolah pada hari ini. Jadi minggu depan nanti kalian ada sesi tatap muka secara virtual dengan guru mapel yang ada. Kenapa ini kok kita wajibkan pada minggu pertama? Tujuannya adalah dari Bapak Ibu guru ingin menyapa langsung kalian, tidak hanya lewat japri, tidak hanya lewat komunikasi classroom, tapi langsung tatap muka. Sekaligus dari pihak sekolah ingin melihat apakah dari kalian itu benar-benar sudah siap, sehat, dan lain-lain. Nah, makanya di sini pada minggu pertama, minggu depan, secara serempak nanti akan ada pembelajaran daring menggunakan Zoom maupun Google Meet. Penggunaan aplikasi ini tergantung dari Bapak Ibu yang bersangkutan. Apakah nanti familiar dengan Zoom, apakah familiar dengan Google Meet, ini menyesuaikan dari Bapak Ibu. Jadi dalam 1 minggu itu nanti full kita menggunakan serempak Zoom. Ya. Kemudian pada minggu kedua, minggu depannya 2 minggu ke depan lagi, tidak lagi menggunakan Zoom, tapi menggunakan adalah pembahasan materi secara terstruktur. Di sini yang digunakan aplikasinya adalah Classroom. Classroom, setiap Bapak Ibu guru yang mengampu pada mata pelajaran, itu nanti akan memiliki jenis hosting yaitu Classroom. Jadi contohnya bahasa Indonesia, kelas 7A, itu nanti memiliki classroom sendiri. Kemudian ada gurunya, kemudian kalian semua teman-teman kalian satu kelas 7A bergabung di classroom bahasa Indonesia. Begitu juga mata pelajaran yang lain. Jadi sifatnya tidak tatap muka tapi menggunakan interaksi melalui classroom, bisa menggunakan YouTube, contohnya Bapak Ibu guru mempunyai media pembelajaran, rekam kemudian disampaikan ke anak melalui sampaikan di classroom. Nah, di situ kalian bisa melihat pembelajarannya, kemudian dievaluasi dan ada penugasan. Bisa juga menggunakan ruang guru. Nah, untuk diketahui anak-anakku semuanya, untuk SMP 1 Tayu, ini kita bekerja sama dengan ruang guru. Kita memfasilitasi bagi siswa siapa saja yang berminat, ini nanti bisa bergabung di ruang guru. Di situ banyak sekali fitur-fitur yang mendukung untuk pembelajaran. Nah, untuk gabung nanti bisa koordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian selain itu pada minggu kedua, dimanfaatkan juga untuk kegiatan review TVRI. Nah, sesuai dengan program pemerintah, bahwa di dalam review TVRI ini sudah tersusun jadwal. Sudah ada jadwalnya, nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu guru. Contohnya pelajaran IPS. Nah, di situ nanti kalian akan melihat TVRI, kemudian di situ ada penugasan. Nah, semua penugasan itu yang ada di TVRI, hasilnya kemudian dikirimkan melalui Classroom. Jadi Classroom ini merupakan plafon yang wajib dipunyai oleh setiap siswa untuk bergabung. Kemudian pada minggu ketiga, tidak lagi pada agenda materi terstruktur, tapi masuk ke penugasan. Jadi selama minggu pertama, minggu kedua sifatnya adalah pembahasan materi. Setelah pembahasan materi itu selesai tuntas, pada minggu ketiga ini sifatnya penugasan mandiri secara terstruktur. Nah, informasinya dari mana? Ini nanti informasi dari Bapak Ibu guru akan disampaikan melalui grup kelas, WA kelas, japri maupun email. Ataukah mungkin Bapak Ibu guru kalian menerima buku paket, menerima LKS, kemudian akan menyampaikan lewat grup WA. Contohnya, silakan dibuka LKS atau buku paket halaman sekian, setelah kemarin kita jelaskan, dikerjakan. Hasil dikerjakan itu kemudian difoto, kemudian diupload ke dalam Classroom. Nah, itu berarti sifatnya penugasan mandiri secara terstruktur. Bisa juga pada minggu ketiga ini adalah menindaklanjuti dari TVRI yang kemarin. Jadi ini sifatnya penugasan, hanya mengerjakan tagihan-tagihan kemarin yang belum tuntas. Itu yang dilaksanakan pada minggu ketiga. Kemudian pada minggu keempat, dikarenakan sudah dibahas, berikan penugasan, pada minggu keempat ini adalah assessment atau penilaian cara daring. Penilaian dari cara daring di SMP 1 Tayu, ini kita familiar dengan menggunakan aplikasi Quizzes, nanti akan saya jelaskan di sesi belakang. Kemudian menggunakan aplikasi Google Form yang kemarin kalian lakukan ketika kalian melakukan tes pembagian kelas, itu kita gunakan aplikasi Google Form, ataukah menggunakan ruang guru. Nah, ini adalah rangkaian pembelajaran daring yang akan kalian lakukan. Jadi kita melakukan daring murni.
Sebenarnya kemarin kita akan mendesain, grand desainnya adalah daring kombinasi. Jadi pada minggu keempat itu kita laksanakan tatap muka. Dikarenakan himbauan dari Bapak Bupati tidak diperkenankan untuk mendatangkan siswa, jadi kita desainnya menggunakan desain daring murni. Sesuai dengan jadwal yang ada ini, minggu pertama sampai minggu keempat, ada satu minggu yang sifatnya wajib, yaitu minggu pertama, yaitu review menggunakan Zoom meeting. Sedangkan minggu kedua, ketiga, dan keempat ini disesuaikan dari kemampuan maupun variasi guru. Jadi tidak baku pada minggu kedua itu harus menggunakan Classroom dan seterusnya. Itu hanya sekedar schedule. Yang lainnya akan disesuaikan dengan guru masing-masing. Anak-anakku semuanya, dikarenakan kita tidak ada tatap muka secara langsung, di sini diharapkan kalian sebagai salah satu indikator kenaikan kelas yaitu kehadirannya adalah 90% dari absen normal seperti biasa. Kalau tidak ada tatap muka, bagaimana cara absennya? Nah, di sini Pak Eri akan memberikan contoh tautan berkenaan absen online yang dilakukan anak-anak. Nah, ini di sini. Ya. Link ini akan saya bagikan melalui grup WhatsApp orang tua kalian. Kemudian setiap hari mulai pukul 7 sampai setengah 8, dikarenakan pembelajaran kan mulai setengah 8. Ini kalian melakukan absen. Apa saja data isiannya nanti akan saya paparkan. Nah, pastikan yang kalian isikan ini adalah aktivitas satu hari sebelumnya. Karena absen ini tidak hanya sekedar kalian belajar, tapi di situ ada referensi berkenaan aktivitas dari di rumah, berkenaan ibadah dan lain-lain. Jadi kalau contohnya saya mengisi absen hari ini hari Rabu, berarti nanti yang saya laporkan adalah satu hari pada hari Selasa. Ya. Ketika kalian tidak melakukan absen, berarti dianggap alfa. Jadi sebisa mungkin pada waktu jam 7 sampai dengan jam 7.30 ini kalian melakukan absen. Kemudian setelah itu kalian melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, ini tampilannya untuk absen. Kemudian data isiannya apa saja? Nah, yang pertama, nanti kalian mengisikan tanggal. Contohnya hari ini adalah tanggal 23 bulan Juli 2020. Kalian klik secara otomatis di sini. Kemudian kalian kelas berapa? Kalau kalian kelas 7A ya berarti klik 7A. Kemudian tulis nama lengkap kalian. Diusahakan nama lengkap ini adalah huruf kapital. Tujuannya ini nanti untuk perekapan kami supaya seragam. Tidak boleh disingkat maupun nama orang lain dengan sebutan yang aneh-aneh. Jadi namanya adalah nama bagus sesuai dengan yang ada. Ketika setelah kalian mengisikan data isian ini, data selanjutnya adalah mengisikan mata pelajaran apa saja pada hari kemarin. Contohnya dalam satu hari itu jadwalnya ada 2, kalian klik Bahasa Indonesia dan Agama. Setelah itu kalian isi bagaimana teknik pembelajarannya? Contohnya menggunakan teknik pembelajaran sistem online, kemudian menggunakan penugasan, ataukah apa saja tergantung dari bagaimana pembelajaran itu sebelumnya. Kemudian sebagai review bukti bahwa kalian benar-benar belajar tidak hanya sekedar mengklik itu, di bagian materi sini kalian menuliskan, contohnya pelajaran bahasa Indonesia materinya apa? Oh iya, di sini contohnya latihan soal kuisis materi menulis cerita. Kemudian agama Islam, latihan soal Google Form, materi Asmaul Husna. Nah, itu disesuaikan. Jadi itu benar-benar terbukti bahwa kalian itu belajar. Jadi itu akan terkontrol oleh kami sebagai bukti absen, tidak hanya sekedar klik. Nah, otomatis antara kelas 1 ke 7A itu akan sama. Kok di situ ada data isian yang berbeda, itu ketahuan bahwa anak itu adalah tidak mengikuti pembelajaran. Nah, itu sebagai kontrol kami. Kemudian selain itu, di situ ada jurnal kegiatan keagamaan. Bagi yang beragama Islam, silakan checklist data isian selama 1 hari sebelumnya, kegiatan sholat apa saja yang kalian lakukan. Diusahakan diisi dengan jujur, karena ini akan include pada mata pelajaran agama. Bagi yang beragama Kristen maupun Buddha, berarti kalian klik agama lain. Bagi yang berhalangan, contohnya perempuan, berarti kalian klik berhalangan. Nah, kemudian ini jika agama Buddha, tuliskan deskripsi kegiatannya apa untuk keagamaan. Jika agama Kristen, bagaimana deskripsi kegiatan agamanya.
Nah, setelah itu, di situ kalian mendeskripsikan bagaimana kegiatan akumulasi dalam satu hari. Nah, ini sebagai kontrol kami. Nah, contohnya kegiatan dalam satu hari itu kemarin adalah membantu orang tua atau pergi ke rumah nenek dan seterusnya. Jadi dengan ini kami, dengan absen tersebut, kami bisa mengetahui aktivitas apa saja, apakah sesuai dengan himbauan pemerintah kalian telah belajar di rumah, ataukah hanya sekedar kalian keluyuran. Nah, di sini kami bisa mengecek melalui absen online ini. Nah, itu untuk gambaran absen. Nah, untuk lebih jelasnya, berkenaan link dan lain-lain akan saya share di grup kelas masing-masing besok sebelum kalian melakukan kegiatan absen. Nanti saat sesi tanya jawab, pastikan anakku semuanya menyiapkan daftar link kira-kira apa saja yang kalian bingungkan saat pembelajaran itu, kemudian ditanyakan. Jangan sampai nanti kalian tidak jelas sehingga dalam pembelajaran daring itu kalian bingung. Nah, inilah waktunya. Jika ingin memperdalam berkenaan sesi tanya jawab, nanti bisa melalui grup WhatsApp yang ada. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang Pak Eri akan menjelaskan berkenaan kira-kira aplikasi apa saja yang akan disiapkan mendukung program pembelajaran daring. Aplikasi yang pertama yaitu grup WhatsApp. Nah, setiap anak ini sebagai media komunikasinya, itu nanti ada beberapa grup WhatsApp. Jangan heran ketika kalian di SMP 1 Tayu, nanti kalian mempunyai beberapa grup WhatsApp. Nah, di sini nanti ada 3 grup WhatsApp setiap siswa yang wajib dimiliki. Yang pertama adalah grup WhatsApp tiap kelas. Contohnya adalah grup WhatsApp kelas 7A. Nanti siapa saja yang gabung di grup WhatsApp 7A ini? Yang gabung di grup WhatsApp 7A ini nanti adalah semua siswa kelas 7A dan wali kelas. Jadi nanti komunikasinya kalian melalui grup WhatsApp ini adalah sifatnya intern pada satu kelas itu. Kemudian selanjutnya adalah grup WhatsApp satu jenjang kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, contohnya nanti kelas 7 mulai dari 7A sampai dengan 7I ini itu akan memiliki grup di mana isinya di situ adalah ada kesiswaan, ada kurikulum, ada semua wali kelas 1 sampai dengan kelas 7A sampai dengan kelas 7I, kemudian di situ ada pengurus beasiswa. Jadi informasi yang sifatnya global itu nanti akan disampaikan melalui grup WhatsApp secara umum. Nah, ini nanti akan didata. Kemudian yang selanjutnya, grup WhatsApp 12 mata pelajaran. Nah, kenapa ini penting? Evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, grup WhatsApp ketika dijadikan satu dengan grup WhatsApp satu kelas itu, ini berdampak bagi Bapak Ibu guru yang dominan memberikan percakapan di grup tersebut, ini akan menutup pada guru yang lain, yang kurang aktif. Sehingga informasi tugas dan lain-lain ini tidak sama. Nah, makanya kita buatkan grup WhatsApp per mata pelajaran. Jadi isinya nanti contohnya seperti ini. Dalam kelas 7A, di situ nanti ada 12 grup WhatsApp mata pelajaran. Ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran bahasa Inggris, dan seterusnya sampai dengan 12. Kemudian siapa saja yang berada pada grup itu, yang berada di dalam grup itu adalah 1, wali kelas, kemudian guru bahasa Indonesia, kalau itu guru bahasa Indonesia ya, dan siswa yang berada dalam satu kelas itu. Jadi ketika guru bahasa Indonesia memberikan tugas kepada siswa kelas 7A itu akan fokus, tidak tercampur dengan kelas-kelas yang lain, dan tidak tercampur dengan guru-guru mapel yang lain. Nah, ini tujuannya biar fokus untuk mensiasati pembelajaran daring evaluasi tahun sebelum-sebelumnya. Ini untuk kelas 8 dan 9 sudah mulai dicicil dan sudah berjalan. Nanti untuk kelas 7 berarti kita siapkan ada 3 grup. Grup tiap kelas, grup 7A contohnya. Grup tahun pelajaran, semuanya kelas 7A sampai dengan I. Kemudian grup WhatsApp 12 mata pelajaran. Nah, ini alhamdulillah berdasarkan evaluasinya sudah berjalan dan optimal. Kemudian yang terakhir, untuk melakukan komunikasi selama daring, bisa menggunakan JAPRI atau jaringan pribadi, jalur pribadi kepada Bapak Ibu guru. Ketika kalian terkendala di grup WhatsApp kok tidak ada respon, kalian bisa JAPRI kepada Bapak Ibu guru yang ada. Ataukah
SMS ataukah telepon kalau memang itu diperlukan. Nah, masukan Bapak Ibu guru sebelumnya, di WhatsApp rata-rata tertuliskan namanya adalah nama panggilan atau bahkan tidak ada namanya, bahkan nama orang tuanya kalau itu pinjam. Nah, diusahakan WhatsApp yang tergabung dalam WhatsApp grup itu diberikan by name sesuai dengan nama masing-masing. Contoh saya contohkan di sini adalah nama saya, Heri Setiawan. Ketika nanti nomor ini tidak tersimpan oleh Bapak Ibu guru, ini akan mengetahui, oh iya, ini berarti dari Heri, gitu. Bagi komunikasinya biar gampang. Kemudian wahana komunikasi yang lainnya untuk mendukung pembelajaran yaitu Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting ini sama seperti yang kalian lakukan saat ini. Tapi nanti sifatnya tidak prabayar. Kalau ini kan kita prabayar bisa diikuti oleh semua sampai dengan 300 peserta. Tapi untuk ke depan nanti sifatnya adalah masing-masing. Kemungkinan hanya beberapa kelas saja dan disesuaikan dari Bapak Ibu guru. Jadi pemilihan Zoom Meeting, Google Meet ini disesuaikan dari Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya Google Meet. Nah, Google Meet ini sebagai penunjang ketika Bapak Ibu guru saat minggu pertama melakukan tatap muka secara langsung. Terus siapa saja anggotanya? Anggotanya adalah semua siswa di satu kelas ataukah gabungan kelas dan berisi pada satu guru mata pelajaran. Contoh Pak Eri mengajar HPI, Physical Education, pelajaran olahraga, mengajar kelas 9A. Nanti Pak Eri menggunakan Google Meet karena jadwalnya adalah hari Sabtu, berarti nanti kelas 9A sampai dengan 9I ini serempak pada waktu yang sama, seperti ini. Nah, ini berarti Google Meet kan bisa digunakan untuk banyak. Kita gunakan seperti itu. Nah, bagaimana cara join-nya dan lain-lain, kita akan berikan tutorialnya nanti di belakang. Jadi, semua tutorial berkenaan join Google Meet, berkenaan Classroom, dan lain-lain, itu kita sudah siapkan tutorialnya. Jadi jangan khawatir. Wah, saya bingung Pak, seterusnya. Nah, ini kita sudah fasilitasi. Kemudian selanjutnya adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah wajib bagi siswa dan Bapak Ibu guru. Kalau Zoom Meeting maupun Google Meet ini adalah pilihan, tapi kalau Google Classroom ini sifatnya wajib. Jadi setiap siswa wajib bergabung pada semua mata pelajaran di kelas tersebut. Nah, contohnya Google Classroom pada kelas 7A, di situ nanti ada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berarti di dalam grup Bahasa Indonesia itu berisi semua siswa dan guru Bahasa Indonesia. Kemudian yang digunakan lagi adalah ruang guru yang tadi saya jelaskan. Tidak perlu saya bahas lagi. Ini nanti silakan gabung ketika kalian berminat, hubungi pihak Bapak Ibu guru. Kemudian yang ke-9 adalah email siswa. Nah, untuk email ini adalah sifatnya wajib. Jadi kalau kalian kemarin sudah punya email, ini nanti emailnya wajib baru, dikarenakan disesuaikan dengan keseragaman, untuk kelas 8-9 ini sudah jalan. Nah, untuk membuat email, ini disamakan, formatnya seperti ini. Pertama adalah kelas, kemudian dot, ini nomor absen, 01 itu nomor absen, kemudian nama lengkap. Pak, nama saya panjang. Kalau panjang berarti nama depan ditulis, kemudian nama belakang disingkat. Dikasih tanda dot, titik. Contohnya Heri Setiawan dot Heru gitu ya. Berarti karena Heru panjang, saya singkat Heri Setiawan dot H. Jadi seperti itu. Kemudian di belakangnya dikasih identitas nama sekolah, smpn1tayu@gmail.com. Nah, fungsinya apa? Ketika kita menggunakan email seragam seperti ini, ketika email sudah seragam, kemudian kalian masuk ke dalam classroom, nah, ini akan terdetek siapa siswa itu yang masuk tergabung. Tapi kalau tidak dikasih kelas, tidak dikasih nomor absen, ini Bapak Ibu guru kadang kan bingung, ini siapa namanya dan seterusnya. Kalian nyicil untuk membuat ini, karena nanti ada tagihan berkenaan tugas pembuatan email. Oke, next. Media penilaian yang kita gunakan, kalau tadi adalah media komunikasi, sekarang penilaiannya menggunakan apa saja? Penilaian kita gunakan yang pertama Google Form seperti kemarin. Kemudian penilaian yang kedua adalah menggunakan quizzes. Nah, gambaran quizzes itu seperti ini. Nah, kita putarkan tutorialnya. Terus bagaimana cara loginnya. Nah, untuk quizzes, ini sifatnya adalah game. Nanti kalian saat quizzes ini, kalian akan memasukkan ID. Kemudian setelah memasukkan ID yang ada di situ, kalian akan muncul peringkat. Kalau nanti yang mengikuti peserta itu adalah contohnya 35, kalian mengerjakannya kok benar
semua, berarti kalian akan berada di grade nomor 1. Jika ketika kalian mengerjakan kok di situ salahnya banyak sekali, di antara 35 kalian peringkat ke terakhir, nah ini kalian nanti akan berada di paling bawah. Jadi untuk kuisis siapkan benar-benar, karena itu muncul peringkat kalian. Nah nanti untuk anak-anakku, semua tutorial berkenaan kuisis, kemudian classroom, dan lain-lain akan saya share hari ini juga di grup orang tua kalian semuanya. Ya. Ya, selain itu, selain kuisis, yang digunakan nanti pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kalian akan mengambil buku paket yang sesuai jadwal nanti akan saya bagikan, tapi yang hadir adalah orang tua. Nah, itu salah satu untuk penunjang buku untuk pembelajaran. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian, Pak, bagaimana solusinya ketika saya tidak punya jaringan internet? Apakah saya tidak bisa melakukan pembelajaran daring? Nah, ini ada beberapa solusi jika kalian tidak memiliki jaringan internet di rumah. Solusi yang pertama, kalian bisa bergabung dengan siswa di satu jenjang yang memiliki jaringan internet. Contohnya, tetangga kalian ada yang satu kelas 7A gitu ya. Kalian bisa bergabung di situ untuk menerima materi secara online pada teman kalian. Ketika melakukan penilaian, jika bersama-sama, nanti kalian bisa gantian maupun kalian pinjam dari orang tua kalian. Kemudian selanjutnya lagi, kok itu masih belum terpenuhi, rumahnya jauh dari teman-teman, tidak ada tetangga yang di sekolah di SMP 1 Tayu, kemudian tidak punya jaringan internet, rumahnya terkendala dengan jaringan tersebut. Kemudian bagaimana solusi selanjutnya? Nah, silakan jika dijumpai seperti itu, koordinasi dengan pihak sekolah atau guru mapel yang mengampu tersebut. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Apakah itu nanti dalam pembelajaran menggunakan home visit ataukah visit school? Nah, home visit ini itu nanti akan ada kunjungan dari beberapa Bapak Ibu guru. Kalau memang itu memungkinkan benar-benar solusi terakhir, kita akan kunjungi. Ataukah kalau memang contohnya rumahnya dekat dari SMP 1 Tayu, kemudian tidak ada internet dan lain-lain. Nah, ini bisa sifatnya visit school. Jadi kalian akan datang ke sekolah, akan melakukan privat kepada Bapak Ibu guru tertentu. Jadi ini adalah beberapa win-win solution ketika beberapa kendala itu dijumpai. Kemudian Pak Eri mereview dari kriteria kenaikan kelas. Nah, di luar dari pembelajaran daring, bahwa kriteria kenaikan kelas ini salah satu yang pertama adalah setiap siswa wajib menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester. Jadi kalau ada beberapa mata pelajaran kok belum tuntas, ya ini berarti harus menuntaskan. Kalau tidak dituntaskan berarti tidak bisa naik kelas. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata mata pelajaran semester 1 dan semester 2 yang di bawah rata-rata KKM semester 1 dan semester 2 tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran. Contohnya apa? Contohnya pada kelas 7 semester 1 nanti, mata pelajaran matematika contohnya kalian dapat 60. Kemudian bahasa Inggris dapat 50. Kemudian bahasa Indonesia dapat 40. Berarti dijumpai 3 mata pelajaran, otomatis kalian saat kenaikan di semester selanjutnya itu akan mengalami kendala, yaitu tidak bisa naik kelas karena ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Tapi kalau 2, berarti itu bisa tuntas dan bisa naik. Kemudian kriteria ketiga yaitu memiliki nilai baik untuk aspek kepribadian, kelakuan, kerajaan, dan seterusnya. Nah, ini siapa yang memberikan nilai baik ini? Yang memberikan pertimbangan pertama kali adalah satu wali kelas, kemudian yang kedua adalah guru BK, kemudian dari Bapak Ibu guru dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah wajib mengikuti ekstra pramuka. Nilainya adalah baik. Kok nilai pramuka kalian cukup, berarti otomatis kalian tidak akan naik kelas. Nah, salah satu indikator nilai baik pada pramuka adalah tingkat aktivitas kerajinan kalian hadir ke sekolah. Kalau kalian sering hadir, kemudian aktif, otomatis nilaimu akan baik. Tapi kalau tidak pernah datang sama sekali, jangan nilai pramuka ini adalah wajib, nah ini kalian tidak akan memperoleh nilai baik untuk nilai pramuka ini. Kemudian yang kelima, yaitu mengikuti kegiatan pengembangan pendidikan karakter atau pengembangan diri minimal cukup. Nah, ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Galih berkenaan ekstrakurikulernya apa saja. Nah, jika kalian nilai ekstra kok cukup, nah ini berarti salah satu penghambat kalian untuk naik kelas. Kemudian yang terakhir, nah ini tadi yang saya sampaikan.
Ketidakhadiran tanpa keterangan tidak boleh lebih dari 18 hari dalam 1 tahun. Nah, ini akumulasinya adalah 90% dari semester 1 dan semester 2. Nah, kalau kalian daring, berarti terhitung pembelajaran tatap mukanya adalah melalui absen. Jadi mohon untuk absen, ini akan aktif pada minggu depan, pastikan kalian melakukan absen secara rutin. Absen hanya berlaku ketika hari efektif saja. Kalau hari Minggu, tanggal merah, berarti itu terhitung libur. Nah, ini berkenaan kegiatan pembagian buku perpustakaan. Kelas 8 dan 9 hari ini baru proses pengambilan. Untuk kelas 9, ini nanti akan saya share kembali kepada grup WhatsApp kelas 7. Kelas 7, jadwalnya kelas 7AB itu nanti adalah hari Jumat, sesuai dengan jadwal yang ada, sesuai dengan absen. Ini nanti akan saya sampaikan ketika kalian sudah selesai pembagian kelas. Pengumuman pembagian kelas akan disampaikan besok pagi. Jadi jangan khawatir, besok pagi kalian sudah dapat terima kelas kalian. Kemudian hari Jumat, orang tua kalian ataukah wali kalian untuk mengambil buku. Nah, saat mengambil buku ini, ketentuannya harus sesuai jadwal. Nah, tujuannya biar tidak terjadi penumpukan massa. Sampaikan ke orang tua kalian, jika orang tua kalian tidak ada di sini, tapi kalau ada bapak ibu guru yang ada, bapak-bapak semua yang ada di situ, pastikan wajib membawa masker saat ke sekolah. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian yang ketiga, membawa alat tulis sendiri. Nah, ini dari pihak perpustakaan tidak menyiapkan pensil. Tujuannya nanti kalau pensilnya dipinjam-pinjamkan, diganti orang lain, ini bisa menyebabkan penularan untuk COVID. Jadi ini sebagai preventif, untuk alat tulis mohon bawa dari rumah masing-masing. Nah, ini himbauan dari perpustakaan. Nah, diusahakan yang hadir ke sekolah adalah Bapak Ibu kalian semuanya dalam kondisi sehat. Jangan sampai nanti kondisinya tidak sehat, karena di depan nanti ada petugas dari Bapak Ibu guru yang mengukur suhu Bapak semuanya. Jika kondisinya tidak sehat, maka diarahkan untuk lain kesempatan mengambil ke sekolah. Jadi mohon diusahakan kondisinya, perlengkapannya, maskernya, protokol kesehatan dipenuhi dengan baik. Nah, itu untuk perpustakaan. Nah, ini untuk tugas di hari ketiga. Apa saja yang harus kalian kerjakan. Nah, ini nanti akan saya share di grup kelas 7. Yang pertama, ini menyebutkan kriteria kenaikan kelas itu apa saja, kemudian mata pelajarannya apa saja, aplikasi apa saja yang digunakan untuk pembelajaran daring, grup BA-nya apa saja, siapa isinya, kemudian bagaimana format email, kemudian yang terakhir kalian membuat email, kemudian email tersebut kalian tuliskan di tagihan tautan yang akan kami share. Jadi kalian selama 3 hari MPLS nanti ada 3 tagihan. Tagihan hari pertama berkenaan wawasan Wiyata Mandala, tagihan hari kedua adalah berkenaan kesiswaan, tagihan ketiga adalah berkenaan dari pembelajaran daring atau dari kurikulum. Ini akan kami bagikan hari ini. Deadline paling lambat pengumpulan adalah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu pastikan sudah mengumpulkan semua. Sifatnya boleh ditulis tangan, kemudian difoto, kemudian diupload di tautan yang akan kami berikan, ataukah kalian langsung ketik di situ, kemudian setelah diketik langsung dikirim. Nah, itu beberapa opsi. Semakin bagus tampilannya, berarti itu wujud kreativitas kalian itu ada. Anak-anakku semuanya, untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti acara penutup masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tayu. Bismillahirrahmanirrahim. Penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tayu tahun pelajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Sambutan dan prakata langsung dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tayu Gus menutup acara masa pengenalan lingkungan sekolah mulai tanggal 20 Juli sampai tanggal 23 Juli 2020 akan segera dimulai. Untuk itu, kepada beliau, Ibu Sri Wahyuni, SPD, MPD, untuk memberikan sambutan sekaligus serta penutupan acara MPLS tahun ini. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia MPLS, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 7, dan yang saya cintai dan saya banggakan, siswa peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Marilah pada pagi yang berbahagia ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua senantiasa diberi sehat dan bisa melaksanakan kegiatan MPLS pada tahun ini secara 3 hari dengan lancar. Bapak dan Ibu peserta didik yang saya hormati dan saya banggakan, sebagaimana yang telah kita lalui bersama, bahwa 3 hari kita telah melaksanakan berbagai kegiatan berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah yang baru di SMP Negeri 1 Tayu. Dengan harapan kalian mulai mengenal dan mencintai sekolah ini dengan segala aktivitas yang akan membawa dan mewujudkan harapan dan impian sebagai siswa SMP Negeri 1 Tayu. Bapak, Ibu, serta peserta didik baru yang saya cintai, kita semua memahami yang seharusnya MPLS ini kita laksanakan di area sekolah. Namun, dengan adanya wabah COVID-19 sehingga terpaksa kita melaksanakan MPLS secara online di dunia maya. Namun demikian, semoga kita tidak akan mengurangi makna dari apa yang kita laksanakan pada saat ini. Dan marilah sama-sama berdoa, semoga wabah pandemi COVID-19 segera berakhir. Kami sangat bahagia karena kalian sebagai peserta didik baru kelas 7 telah menjadi bagian keluarga SMP Negeri 1 Tayu, sehingga 3 tahun ke depan adalah masa kebersamaan kita, berbagai rasa dalam tradisi kehidupan pembelajaran. Insya Allah kami semua selalu sehat dan bisa mendampingi kalian dalam belajar, menimba ilmu sebagai bekal meningkatkan kemampuan diri untuk hidup di masa depan dan menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, membanggakan bangsa dan agama. Bapak, Ibu, wali siswa yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mendidik mereka. Bapak Ibu mendidik anak-anak di rumahnya masing-masing, dan kami Bapak Ibu guru akan mendidik dan membimbing di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Tayu. Kita adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk saling mewujudkan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalian telah mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik, dengan lancar, dengan antusias. Tentu ada 3 capaian terpenting yang harus diperhatikan, yang antara lain: 1, jadilah anak yang kuat fisik, sehingga kalian harus taat pada pola kesehatan dan rajin berolahraga. Yang kedua, jadilah anak yang baik, sehingga kalian harus rajin beribadah
dan selalu taat untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. Ketiga, jadilah anak yang patuh, sehingga kalian selalu menuruti nasihat Bapak Ibu di rumah dan melaksanakan yang disampaikan Bapak Ibu guru di sekolah. Kami semua akan selalu memberikan yang terbaik demi untuk kesuksesan kalian. Kami punya semangat yang sama untuk mengantarkan kalian ke gerbang cita. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di akhir kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, marilah kita sama-sama untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kegiatan MPLS ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas kerjasama dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan etikat sebagai tanda berakhirnya masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021 dilanjutkan dengan dikenakannya topi dan jas alma mater SMP Negeri 1 Tayu oleh kepala sekolah secara simbolis kepada Ananda Fatih Raya Kemal sebagai bukti diterimanya menjadi siswa baru. Selanjutnya kepada Ananda Meledia Kezia Kurniastuti. Dengan dikenakannya topi dan jas alma mater sebagai bukti diterimanya menjadi siswa baru. Selamat kepada mereka berdua yang secara simbolis telah mewakili seluruh peserta didik baru tahun 2020-2021 resmi diterima menjadi siswa baru. Kepala SMP Negeri 1 Tayu diperkenankan kembali ke tempat. Demikian tadi penyematan tanda peserta didik baru oleh Kepala SMP Negeri 1 Tayu secara simbolis, sekaligus penutupan acara MPLS SMPN Negeri 1 Tayu tahun ajaran 2020-2021. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa untuk mengakhiri acara masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Bapak Imam Zarkasi SAG SI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup acara MPLS ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk yang beragama Islam akan bersama-sama dengan saya, untuk yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur atas segala anugerah yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami begitu banyak dan melimpah, sehingga kami tak sanggup untuk mengingat dan menghitungnya. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Baru saja kami selesai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tayu. Kami mohon ya Allah, kiranya ilmu yang telah diperoleh siswa-siswi kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikanlah mereka kekuatan agar mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan. Kami yakin hanya dengan ilmu yang benar dan iman yang kuat, kami semua akan mendapatkan keluhuran derajat di sisimu, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah pertemuan di antara kami ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat, serta jadikanlah pula perpisahan di antara kami perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak guru kami, para pemimpin kami, orang tua kami, dan pendahulu-pendahulu kami. Serta terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkaulah Maha Pengampun dan Maha Penerima amalan hamba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lewati bersama mulai hari Senin sampai hari Rabu ini. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tayu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, kekurang nyamanan dan ketidaksopanan dan kurangnya memberikan fasilitas bagi semua siswa dan orang tua siswa SMP Negeri 1 Tayu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.